Selamat siang semuanya. Hari ini saya akan membahas mengenai senam lantai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aurini Ameswari, absen 7 kelas 11A. Nah, hari ini saya akan membahas beberapa gerakan dari senam lantai, yaitu roll depan, roll belakang, sikap lilin kayan, dan roll keep, dan serta cara untuk melakukan tahapan-tahapannya dan cara untuk melatih otot, dan juga mengetahui apa aja otot yang digunakan dalam melakukan gerakan tersebut. Oke, kita lanjut aja. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih apa itu senam lantai. Senam lantai adalah cabang olahraga senam yang dilakukan di atas permukaan lantai dengan atau tanpa alat bantuan. Gerakan dalam senam lantai mengandalkan kekuatan, kelenturan, keseimbangan, serta koordinasi tubuh, dan pastinya juga keberanian. Karena seperti yang kita ketahui, dalam melakukan seperti roll depan dan gerakan senam lantai lainnya dibutuhkan keberanian yang sangat kuat, karena beberapa dari kita mungkin akan lebih takut untuk melakukan gerakan tersebut. Mungkin ada kekhawatiran akan mengalami cedera dan lain-lain. Nah, hal ini juga bisa dihindari pastinya dengan berlatih dengan terus-menerus dan juga melatih otot-otot yang kita gunakan dalam gerakan tersebut. Nah, pastinya dengan melakukan hal ini kita dapat mendoktrin otak kita untuk senantiasa berani dalam melakukan gerakan-gerakan tersebut. Oke, selanjutnya adalah roll depan. Ini adalah gerakan kita yang pertama. Roll depan atau guling depan adalah gerakan berguling ke depan dengan menggunakan bagian belakang tubuh sebagai tumpuan. Gerakan ini diawali dengan jongkok, tangan diletakkan di lantai, kemudian mendorong tubuh untuk berguling ke depan hingga kembali ke posisi awal atau berdiri. Di sini saya juga sudah menginput gambar dalam melakukan roll depan agar lebih detail lagi untuk mengetahui tahapan-tahapannya. Yang pertama, menaruh kedua tangan sejajar dengan bahu, lalu kita akan menumpu beban kita kepada tangan yang sudah kita letakkan di lantai. Lalu akan step selanjutnya kita akan menungging, lebih membawa bokong kita ke arah atas untuk bersiap menggulingkan badan kita ke depan. Nah, yang ketiga ini sudah menggulingkan badan kita ke depan. Dan pastikan kekuatan dari tangan kalian cukup untuk membuat tubuh kalian seimbang, dikarenakan di sini yang menjadi tumpuan kita agar kita tetap seimbang dan tidak mengalami cedera adalah tangan kita. Tangan kita di sini sangat penting dikarenakan agar prevent tubuh kita untuk menumpuk pada leher, karena bila kita menumpuk pada leher ini mungkin akan menjadikan cedera yang cukup parah untuk senam lantai. Jadi pastikan tangan kita senantiasa untuk seimbang, dan kekuatan tangan kanan dan kiri harus tetap sama, dikarenakan bila tidak sama tubuh kita akan oleng ke arah kanan ataupun ke arah kiri sesuai dengan tangan yang lebih kuat dalam menumpu tubuh. Jadi pastikan kedua tangan kekuatannya sama ya teman-teman. Nah, jadi kita sudah menggulingkan badan kita ke depan di nomor 4, lalu kembali ke posisi awal. Bebas bisa jongkok ataupun berdiri sesuai instruksi yang akan kalian dapatkan nanti. Oke, dari gerakan roll depan ini melibatkan beberapa otot utama seperti otot perut atau rectus abdominis, otot punggung bawah erector spinae, otot bahu atau deltoid, serta otot kaki quadriceps dan hamstring. Nah, kalian harus mengingat-ingat nih, otot-otot ini dikarenakan di beberapa gerakan selanjutnya kalian akan lebih sering bertemu lagi dengan otot-otot yang sudah saya sebutkan lagi. Nah, otot-otot ini berperan dalam menjaga keseimbangan serta memberikan dorongan saat melakukan gerakan guling ke depan. Seperti otot perut, kalian harus menahan agar tubuh kalian tetap tegak dan tetap steady dalam melakukan gerakan roll depan ini. Otot punggung juga, begitupun otot bahu yang berperan juga dalam menahan beban tubuh kita, serta otot kaki pastinya karena akan mendorong dan landingnya itu menggunakan kaki kita. Jadi pastinya untuk gerakan akhir dan gerakan awal ini menggunakan otot kaki yang kuat. Oke, jadi di sini adalah beberapa latihan yang dapat dilakukan untuk memperkuat otot-otot yang dominan dalam roll depan. Antara lain adalah sit up untuk memperkuat otot perut, yang kedua adalah back extension untuk memperkuat otot punggung, yang ketiga adalah squat dan lunges untuk meningkatkan kekuatan otot kaki, yang keempat adalah shoulder press untuk memperkuat otot bahu. Oke, gerakan kedua adalah roll belakang. Roll belakang atau guling belakang adalah gerakan menggulingkan tubuh ke belakang dengan menggunakan bagian belakang tubuh sebagai tumpuan. Gerakan ini diawali dengan posisi jongkok, lalu tangan diletakkan di lantai dan tubuh didorong ke depan sehingga kembali ke posisi awal. Oke, seperti yang sudah saya input juga di gambar. Jadi di sini adalah gerakan roll belakang. Yang pertama kalian akan
diawali oleh posisi jongkok dengan tangan mengarah ke atas untuk bersiap dalam menumpu tubuh kita. Lalu dorong tubuh kalian ke belakang, pastinya dengan mengarahkan berat tubuh kita ke bahu dan juga tangan. Oke, jadi tangan di sini akan berperan sangat penting untuk mendorong tubuh kita agar dapat kembali ke posisi awal, yaitu jongkok ataupun berdiri juga. Oke, jadi ini 4 dan 5 adalah gerakan yang sangat krusial dalam roll belakang. Di sini tangan kita harus kuat, bahu kita juga harus kuat, dan harus tetap stabil dalam melakukan gerakan ini agar tidak terjadi cedera. Oke, otot-otot yang dominan dalam roll belakang meliputi otot perut, otot punggung bawah, otot bahu, serta otot lengan atau triceps dan biceps. Nah, otot perut, otot punggung bawah, dan otot bahu ini sudah kita sebut di roll depan tadi nih. Nah, otot baru adalah otot lengan. Nah, otot-otot ini membantu tubuh melakukan dorongan ke belakang dengan kontrol yang baik. Pastinya karena di sini untuk roll belakang dibutuhkan seperti nomor 4 dan nomor 5, kita membutuhkan otot tangan yang kuat, sehingga otot pastinya yang diperlukan untuk roll belakang adalah triceps dan biceps. Nah, latihan yang bisa digunakan untuk memperkuat otot-otot yang digunakan dalam roll belakang meliputi plank untuk meningkatkan stabilitas otot inti. Lalu ada push up untuk memperkuat otot lengan dan bahu. Yang terakhir adalah deadlift ringan untuk memperkuat otot punggung bawah. Nah, deadlift ini juga bisa dilihat pada gambar ya. Di sini ada contoh bagaimana cara deadlift. Oke. Selanjutnya adalah gerakan skapilin. Skapilin adalah gerakan mengangkat kedua kaki lurus ke atas dengan tumpuan pada bahu dan bagian belakang kepala, sementara tangan menopang ke pinggang. Gerakan ini berlatih keseimbangan dan kekuatan inti tubuh. Oke, jadi di sini lebih ke untuk keseimbangan ya teman-teman. Karena sebelumnya kita gerakannya lebih dinamis, namun di skapilin ini statis dan bagaimana cara kita tetap menjaga keseimbangan tubuh walaupun tumpuan kita hanya mengarah ke bahu ya. Oke, jadi skapilin ini melibatkan otot perut, otot punggung, serta otot kaki atau hamstrings dan quadriceps. Ini juga ada di roll depan juga. Otot-otot ini dapat membantu mempertahankan posisi tubuh agar tetap stabil. Seperti yang saya sudah sebutkan di awal tadi, skapilin ini lebih membutuhkan kestabilan dan kekuatan dari otot kaki, otot punggung, dan juga otot perut untuk menahan posisi kita yang sudah kita bentuk dari awal itu. Oke, latihan yang dapat memperkuat otot yang bekerja dalam skapilin antara lain adalah leg raises untuk memperkuat otot perut, bridge exercise untuk memperkuat otot punggung bawah, yang terakhir adalah wall sit untuk memperkuat otot paha. Oke, gerakan selanjutnya adalah kayang. Kayang adalah gerakan melengkungkan tubuh ke belakang dengan posisi tangan dan kaki menyentuh lantai. Gerakan ini melatih kelenturan tubuh serta kekuatan otot punggung dan lengan. Oke, untuk gerakan yang sudah ada di slides ya teman-teman. Jadi dimulai dari berdiri, lalu melengkungkan tubuh ke belakang dengan tangan di atas. Lalu setelah itu pastikan tangan kalian sudah menyentuh dasar dan pastikan kalau badan kalian atau mulai dari perut, badan tengah ini harus tetap berada di atas ya, tidak boleh menaruh tubuh kalian di bawah karena jatuhnya tiduran ya teman-teman. Jadi kita harus tetap pada posisi 3 ini untuk mempertahankan tubuh kita. Jadi sudah teruji nih kelenturan tubuh kita dengan kita menghold posisi nomor 3. Untuk kayang sendiri ini bisa ada 2 cara, dari berdiri dan juga tiduran, sama-sama benar semuanya. Mungkin beberapa dari orang kesulitan untuk melakukan kayang dari berdiri, boleh juga melakukan kayang dari tiduran ya teman-teman. Jadi posisinya adalah sama kurang lebih seperti berdiri, tapi untuk posisi awal kalian tiduran dan menaikkan tubuh bagian tengah kalian mulai dari perut, punggung, dan lain-lain ke atas, sehingga tumpuan kalian hanya di tangan dan juga kaki. Oke, untuk gerakan kayang melibatkan otot punggung, otot perut, otot bahu, serta otot lengan. Otot-otot ini membantu mempertahankan keseimbangan dan kelenturan tubuh saat melakukan kayang. Beberapa latihan untuk memperkuat otot yang digunakan dalam kayang meliputi back bend, stretch untuk meningkatkan kelenturan punggung, shoulder bridge untuk memperkuat otot punggung dan otot perut, lalu ada triceps dips untuk memperkuat otot lengan.
Oke, ini adalah gerakan terakhir kita adalah roll keep. Roll keep adalah kombinasi gerakan roll depan dengan tolakan menggunakan tangan agar bisa kembali ke posisi berdiri. Gerakan ini membutuhkan kekuatan tangan serta keseimbangan tubuh. Jadi bisa kita lihat juga di gambar ya. Sebenarnya ini tuh lebih ke lumayan mirip roll depan. Cuman di sini ada beberapa step dari roll depan yang kita skip. Seperti yang di 1, 2, 3, 4 itu kurang lebih mirip seperti roll depan. Namun di nomor 5 dan nomor 6, jadi kita harus tolakan itu harus lebih kencang teman-teman agar bisa ke posisi akhir, yaitu posisi berdiri. Kalau di roll depan itu kalian bisa jongkok terlebih dahulu lalu berdiri untuk posisi akhirnya berdiri. Namun di sini untuk roll keep butuh penolakan yang kencang agar yang kencang dan kuat agar untuk step terakhirnya ini berdiri bisa terrealisasikan. Oke, ini seperti roll depan tapi lebih susah ya. Oke, untuk otot yang dominan dalam roll keep meliputi otot bahu, otot lengan, otot perut, serta otot kaki. Otot-otot ini berperan dalam memberikan dorongan yang kuat untuk bangkit dari roll depan. Latihan yang dapat digunakan untuk memperkuat otot yang digunakan dalam roll keep antara lain yang pertama handstand push up untuk memperkuat otot bahu dan lengan, crunches untuk memperkuat otot perut, jump squat untuk meningkatkan kekuatan otot kaki. Oke, kita sudah di penghujung. Jadi di sini adalah kesimpulan dari PowerPoint senam lantai kita. Senam lantai merupakan olahraga yang memerlukan kombinasi kekuatan, keseimbangan, kelenturan, dan koordinasi tubuh. Dengan memahami tahapan gerakan, otot yang bekerja, serta latihan yang dapat memperkuat otot-otot tersebut, seseorang dapat melakukan senam lantai dengan baik dan mengurangi resiko cedera. Oke, baik, itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan manfaat bagi kalian semua, dan saya mohon maaf bila ada kekurangan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih.